Ini ada dua kelompok remaja terlibat tawuran, seorang remaja tewas dibacok celurit. Mulanya, kedua kelompok pelajar saling ejek di media sosial. Sementara itu, pemirsa, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Ciput Purwiyanti, menyebut akar masalah tindak pidana yang dilakukan anak, khususnya anak di bawah umur, karena masih belum maksimalnya pengawasan akses internet, khususnya literasi digital pada anak. Merebaknya berita palsu seakan menjadi titik gelap yang menggiring energi bangsa ke dalam konflik dan hingga akhirnya menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa. Belakangan ini banyak kejadian-kejadian negatif yang terjadi karena kurangnya literasi. Hoax yang menyebar begitu cepat tak dapat dibendung dalam sekejap. Budaya, faham, dan ajaran yang tidak sesuai dengan masyarakat terlalu sering berseliweran di sekitar kita. Kesalahpahaman selalu menjadi alasan perpecahan di antara kita. Mengandalkan pemerintah pun rasanya tak cukup jika kita tidak turut terlibat. Kita perlu membaca, kita perlu memilah, kita perlu memahami, dan kita perlu literasi. Menurut UNESCO, literasi merupakan seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis. Terlepas dari konteks, dari mana keterampilan itu diperoleh, serta siapa yang memperolehnya. National Institute for Literacy mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Dari definisi ini, terkandung makna bahwa definisi literasi tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. Meskipun penggunaan istilah literasi sudah sangat jamak, namun pada dasarnya istilah tersebut tetap merujuk pada kemampuan dasar seseorang dalam membaca dan menulis. Namun ternyata terdapat beberapa jenis literasi yang harus kita ketahui. Yang pertama, literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Tujuan literasi dasar ialah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Yang kedua, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat sesuatu karya tulis dan penelitian. Yang ketiga, literasi media. Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media elektronik, media cetak, dan lain-lain, dan memahami cara penggunaan setiap media tersebut. Yang keempat, literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan software, mengerti cara menggunakan internet, serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. Yang kelima, literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Bahkan, UNESCO menambahkan istilah literasi digital sebagai kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk ketenagakerjaan, pekerjaan layak, dan kewirausahaan. Literasi digital mencakup keterampilan seperti literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya kaum muda, agar memiliki pola pikir kritis ketika berinteraksi dengan informasi dan teknologi digital, serta membangun ketahanan mereka dalam menghadapi disinformasi,
ujaran kebencian, dan ekstremisme kekerasan. Lalu, sejauh mana budaya baca dan literasi di Kabupaten Magelang? Apakah mungkin kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan budaya baca dan literasi? Pada tahun 2018 lalu, pemerintah Indonesia melalui Perpustakaan Nasional telah menggagas akan menjadikan literasi sebagai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau yang bisa disebut TPBIS. Hal ini memungkinkan perubahan fungsi perpustakaan umum yang sebelumnya hanya untuk membaca buku, sekarang dapat juga digunakan sebagai tempat untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Melalui TPBIS, perpustakaan umum diharapkan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam memperoleh solusi, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kabupaten Magelang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang telah berkali-kali meraih predikat perpustakaan terbaik nasional dalam implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang sangat serius dalam membangun daerah dan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui perpustakaan ini. Aktivitas membaca di Kabupaten Magelang bisa dikatakan selalu bertumbuh. Banyak perpustakaan desa yang mulai bermunculan untuk memfasilitasi kegiatan literasi di masyarakat. Perpustakaan atau rumah baca Desa Salam misalnya. Perpustakaan ini menjadi juara 1 dalam lomba perpustakaan desa tingkat Kabupaten Magelang tahun 2025. Di samping rumah baca Desa Salam, Perpustakaan Cahaya Ilmu Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyodan, dan Perpustakaan Mutiara Ilmu Desa Wonoroto, Kecamatan Windusari merupakan 3 perpustakaan yang telah memenuhi syarat untuk direplikasi program. Itu artinya program yang telah dijalankan ke 3 perpustakaan desa itu dapat dicontoh dan diterapkan oleh perpustakaan tingkat desa di tempat lain. Ada juga Perpustakaan Muda Bakti Desa Ngablak, Kecamatan Serumbung yang telah berkiprah di level provinsi maupun nasional pada tahun 2018 lalu. Kabupaten Magelang saat ini memiliki lebih dari 1.000 perpustakaan, termasuk perpustakaan desa. Pada tahun 2025 ini, lebih dari 30 perpustakaan desa di Kabupaten Magelang telah mengadopsi program TPBIS baik melalui inisiatif Perpustakaan Nasional RI maupun dilaksanakan secara mandiri melalui kolaborasi dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta. Dari hasil survei nasional pada tahun 2023, efektivitas program TPBIS memberikan dampak yang dirasakan oleh pemustaka antara lain adalah 86% mengalami peningkatan prestasi akademik, 89,7% keterampilan teknologi informasi komunikasi atau TIK meningkat, 72,8% mendapatkan tawaran pekerjaan, 85,86% kesehatan meningkat setelah mengakses informasi, 85,6% terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, dan 75% dapat berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain. Di samping sumber literasi yang sesuai dengan kebutuhan, banyaknya perpustakaan di Kabupaten Magelang memberikan kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan sumber bacaan yang mereka inginkan. Dengan begitu, masyarakat dapat memilah mana yang baik dan yang buruk, mana yang penting dan yang tidak, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Banyak pengusaha yang memulai usahanya dari literasi. Banyak juga konten kreator yang disukai banyak masyarakat karena kekayaan literasinya. Banyak juga birokrat dan teknokrat yang sukses karena kualitas literasinya. Generasi Indonesia Emas tahun 2045, siapa lagi kalau bukan kita? Yuk budayakan baca dan literasi agar Indonesia semakin berjaya dan mendunia. Salam literasi.